Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhiriz zaman. Masyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada hari ini Senin 7 Rajab 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, kita akan kembali membaca satu risalah yang sangat bermanfaat karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa. Dan alhamdulillah risalah ini juga pernah dibahas di Masjid Ibnu Abbas di kompleks Sekolah An-Nas di Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan ini adalah risalah kedua kita yang kita baca melalui live Facebook. Yang sebelumnya adalah berjudul
50 wasiat Luqman Al-Hakim. Fawaid Mustanbatah min wasiyati Luqman Al-Hakim. Juga karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Dan sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya risalah ini kita akan baca setiap hari Senin sampai Kamis. Kita usahakan kita mulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan maksimal yang kita baca mungkin sampai 30 menit saja ya, karena ini sifatnya adalah kita bacaan ringan saja. Mudah-mudahan bisa rutin dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Qala al-muallifu wa huwa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah fi risalatihi al-musammah Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala haddihim ila yaumiddin, amma ba'd. فالنفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير، فقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه وتعالى في سورة الشمس على نفس المفلحة وغير المفلحة. Kata beliau hafizahullah, setelah as-sana wal hamd ala Allah, fa nafsu, jiwa yang ada di dalam tubuh manusia, perkaranya adalah perkara yang sangat besar. Keadaannya adalah keadaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan sejumlah makhluk yang besar. Makhluknya yang besar, yang menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Asy-Syams, Allah bersumpah dengan beberapa makhluk yang besar ini terhadap jiwa. Jiwa yang muflihah dan jiwa yang ghairi muflihah. Jiwa yang beruntung, jiwa yang sukses dan yang tidak sukses, jiwa yang rugi. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
Wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, kemudian demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi waktu siang ketika menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam hari ketika menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit. Wa ma banaha, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bangun. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah lah yang telah mengilhamkan kepadanya fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah mensucikannya, yaitu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan waktu siang dan waktu malam, dengan langit, dengan bumi, dan dengan jiwa itu sendiri. Yang ini merupakan makhluk-makhluk Allah al-kibar, makhluk-makhluk Allah yang besar. Kemudian bersumpah, yaitu tentang dua jiwa. Jiwa yang muflihah dan ghairu muflihah. Jiwa yang sukses, dikarenakan pemilik jiwa tersebut mensucikan jiwanya, dan sebaliknya jiwa yang merugi, yang pemilik jiwa tersebut mengotori jiwanya sehingga jiwanya merugi. Qauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha, aslu zakati hiya ziyadatu fil khairi. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses, man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Aslu zakah, asal makna dari kata az-zakah, yaitu kesucian jiwa ini, hiya az-ziyadatu fil khairi, adalah az-ziyadah, tambahan kebaikan. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha
wa sumuwiha bil istikthar min at-ta'ati wal khairati wal ibtiadi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Dan yang diinginkan dari ayat ini adalah siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, untuk memperbaikinya, untuk kemuliaannya, dengan memperbanyak dari ketaatan dan kebaikan, dan menjauh dari asyurur wassayiat, dari keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan, tahaqqaqa falahuhu, maka kesuksesannya akan terrealisasi. Dia akan beruntung, dia akan sukses disebabkan karena dia mensucikan, membersihkan jiwanya. Wa qawluhu azza wa jalla wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi siapa yang mengotori jiwa tersebut. Aslu at-tadzkiyah huwa al-ikhfa. Fal-'asi qad akhfa nafsahu al-karima bi fi'lil atham wa tamaraha bir rada'il wal khasa'is wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalika al-khaybat wal khusran wal iyadu billah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi siapa yang mengotori jiwa tersebut. Asrut tadzkiyah, asal kata atau makna asal dari at-tadzkiyah adalah al-ikhfa. Dia menyembunyikannya, menutupinya. Fal-'asi qad akhfa nafsahu al-karima bi fi'lil atham. Maka seorang yang melakukan maksiat, dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan dosa-dosa. Dia telah mengubur jiwanya tersebut dengan perbuatan-perbuatan hina, perbuatan rendah dan hina dina. Dia telah menghancurkan dan memadamkan jiwanya dengan melakukan perkara-perkara yang tercela, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang rendah, jiwa yang hina, dan istahaqqat bidzalikal khaybah. Jiwanya tersebut berhak mendapatkan kerugian yang nyata wal iyadu billah. Fanufusus syarifah la tarda minal asya'i illa bi'a'laha. Jiwa-jiwa yang mulia, dia tidak akan ridha terhadap segala sesuatu kecuali yang paling mulianya. Wa afdaliha wa ahmadiha akibatan. Dia tidak ridha kecuali apa yang paling mulia,
apa yang paling berharga dari segala sesuatunya, apa yang paling utama dan apa yang paling terpuji hasilnya. Itu yang dia ridhai, itu yang dia inginkan. Mendapatkan hasil yang terbaik. Wa nufusu ad-dani'ah. Tahumu haulad dana'at. Sementara jiwa yang rendah, dia hanya berada di sekitar perkara-perkara yang rendah juga, perkara-perkara yang hina. Wa taqau 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdar. Ya. Dia hanya berada terjatuh kepada perkara-perkara yang rendah sebagaimana az-dzubab. Sebagaimana lalat yang hinggap kepada perkara-perkara yang kotor. Fa nafsu syarifah al-'aliyah la tardha bidzulm wala bil fawahish wala bis sariqah wal khiyanah li'annaha akbar min dzalik wa ajal. Sementara adapun jiwa yang mulia, jiwa yang luhur, dia tidak akan ridha terhadap perkara yang zalim, terhadap perkara-perkara yang keji, terhadap pencurian, terhadap pengkhianatan. Karena jiwa yang mulia, dia lebih besar dari yang demikian, lebih mulia. Sementara jiwa yang rendah, wan nafsul mahina al-haqirah al-khasisatu bidziddi min dzalik. Fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Sementara jiwa yang rendah, jiwa yang hina, sebaliknya dia dalam keadaan terbalik dari jiwa yang mulia. Maka setiap jiwa itu akan condong kepada apa yang sesuai dengannya. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhihi al-ahammiyati wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fa'iqah wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayati al-hamidah liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis sa'adati al-haqiqiyyati. Dan ketika tazkiyatun nafs, pensucian jiwa memiliki kedudukan yang demikian mulianya, maka wajib bagi setiap muslim nasihin li nafsih, dia yang menasihati dirinya, yaitu dia yang mencari terbaik untuk dirinya, untuk betul-betul memperhatikan perkara ini, untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam kehidupannya untuk merealisasikan tujuan yang mulia ini, tujuan yang terpuji ini, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses di dunianya ataupun di akhiratnya, dan dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Fa inna lin-nafsi 'alal muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna li nafsika 'alaiha haqqan. Karena sungguhnya jiwa itu memiliki hak atas pribadi muslim, atas pemiliknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sungguhnya jiwamu itu memiliki hak atas dirimu. Wa yukhti'u
man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdid 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallahu subhanahu wa ta'ala an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha. Sungguh keliru mereka yang menyangka bahwasanya hak dari jiwa adalah dengan tasdid, dengan memberikan kesulitan-kesulitan terhadap jiwa tersebut, menjadikan jiwa tersebut dalam kesulitan, menghalanginya dari hak-haknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan fitrah dari jiwa tersebut membutuhkan perkara-perkara tersebut. Kemudian dihalangi. Kemudian dipersulit sehingga jiwa tidak mendapatkannya. Ini keliru. Bukan seperti itu. Tazkiyatun nafs. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dhalik. Sebagaimana juga keliru mereka yang menyangka bahwasanya hak dari jiwa tersebut adalah dengan menganggap enteng, dengan melalaikannya, dengan mengabaikan jiwa tersebut, tidak ditertibkan, tidak diatur, dibiarkan sehingga jiwa tersebut tenggelam di dalam syahwatnya dan yang sepertinya. Wahai hata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik. Sungguh jauh orang yang menyangka bahwasanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu adalah dengan yang demikian. Bal tazkiyatun nafsi bil masalik syar'iyyati wa bitawassuti wal i'tidal fala ifrat wala tafrit bal biluzumi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi al-qayyim. Bahkan pensucian jiwa tersebut adalah dengan jalan-jalan yang syar'i, dengan jalan-jalan yang penuh keadilan, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak jiwa itu dipersulit dan dihalangi dari hak-haknya, dan juga tidak dibiarkan begitu saja dia melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan pensucian jiwa itu adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya yang lurus. Wa sa'adkuru fi hadzal mukhtasar 10 qawaid muhimmatin tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yushinuha. Dan aku akan menyebutkan pada risalah yang ringkas ini 10 kaidah yang penting yang akan membantu seorang muslim untuk mensucikan jiwanya, membersihkannya dari setiap perkara yang mengotori dan menjelekkannya. Was'alullaha ta'ala an yuzakkiya nufusana wa an yusliha a'malana wa an yusaddid aqwalana wa an yubassirana bil haqqi wa yarzuqana ittiba'ah wa an yahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mal wa an yasrifa 'anna sayyi'aha wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan aku meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yuzakkiya nufusana,
mensucikan jiwa-jiwa kita, memperbaiki amalan-amalan kita, menjadikan perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang benar dan lurus. Wa an yubassirana bil haq, menjadikan kita mengilmui al-haq, wa rizqana ittiba'ah, memberikan rezeki bagi kita untuk mengikuti al-haq tersebut. Wa an yahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita kepada akhlak-akhlak yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik, dan memalingkan dari kita sayyi'aha, amalan-amalan keburukan, akhlak-akhlak yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari pembacaan al-muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk kepada kaidah yang pertama. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.